Nggak pantas. Ini belum bicara Mi'raj, belum bicara Isra dan Mi'raj. Nggak usah jauh-jauh dulu. Karena bicara Isra dan Mi'raj, wilayahnya bukan wilayah akal. Wilayah keyakinan kita kepada Allah, wilayah keyakinan kita kepada kebesaran junjungan kita Habibuna Muhammad. Jadi jangan bicara Isra Mi'raj dulu kalau belum kenal siapa junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Karena nggak ada satu makhluk pun yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad ataupun sesudah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nggak ada makhluk satu pun, jenderalnya para malaikat saja, ketika Nabi ingin naik ke arsy-Nya Allah sampai kepada Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berhenti. Berhenti nggak? Berhenti. Saya cuma bisa sampai sini wahai kekasih Allah. Satu langkah lagi saya naik, satu langkah lagi saya langkahkan kaki saya maju, binasa saya ya Muhammad. Menunjukkan apa? Kita juga harus kenal siapa junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Berarti nggak pantas lagi. Nggak pantas apa Habib? Nggak pantas mulut kita mingkem apabila diperdengarkan nama Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad. Emang kenapa Habib? Ada sebuah sabda dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhir sanadnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, mengabarkan kepada kita, al-bakhil man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya sallu ala Muhammad. Rahmati Allah. Kalau kita tahu bakhil itu artinya apa tadi? Pelit, koret, tahu koret? Medit, merki, apalagi terserah ente dah. Ya. Nabi bilang pelit orang, tapi pelitnya nggak wajar. Pelitnya nggak wajar. Emang ada Habib pelit yang wajar? Ada. Emang udah dari brojolnya, emang dari puunnya, emang udah dari engkong-engkongnya pelit. Turunan namanya tuh, turunan pel. Saya yakin sini yang hadir semuanya orang-orang baik semua. Sallu ala Muhammad. Siapa menurut Nabi yang pelitnya orang itu yang nggak wajar? Man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi, yang apabila diperdengarkan namaku di hadapannya, di telinganya, diperdengarkan nama Nabi Muhammad, dia nggak jawab salawat dan salamnya. Emang mesti banget kalau kita merujuknya kepada para abna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keturunannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pecinta-pecinta Habibuna Muhammad yang mereka memiliki ilmu ketersambungan sanad yang sambung menyambung bagaikan rantai emas kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Mereka begitu cinta kepada Rasulullah sehingga apabila disebut nama kekasihnya, mereka dengan gegap gempita, mereka dengan gembira. Nama kekasihnya disebut, mereka jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kenapa memang Habib? Karena al-mahabbah laha alamat. Cinta itu butuh bukti. Gak akan kita terima orang cuma bilang I love you doang sama anak kita. Betul gak Bu? Masih ingat gak dulu sama mantan pacar, bapaknya anak-anak? Ingat nggak? Emang dilamarnya pakai I love you doang Bu? Hah? Bapak masih ingat nggak sama mantan pacar? Nah, bagaimana dulu kita lagi demen-demennya itu sebelum nikah? Ya. Baru lewat depan rumahnya, belum nyampe gang rumahnya aja baru ngelihat gentengnya, hati udah deg-degan. Betul apa enggak? Jadi al-mahabbah laha alamat.
cinta itu butuh bukti. Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Orang kalau cinta diperdengarkan nama kekasihnya yang dia cinta, pasti dia gembira. Pasti dia gembira. Dengan gembiranya itulah menunjukkan bahwa alamat tanda cinta seseorang terhadap Nabi Muhammad. Saya kasih contoh. Yang punya anak, ibu-ibu sama bapak-bapak pasti cinta sama anaknya, betul? Betul apa enggak? Kalau anaknya lagi sekolah, lagi mondok di pesantren kah itu, gurunya bilang, ustadznya bilang, kiainya bilang, habibnya bilang, oh masya Allah anak bapak, masya Allah anaknya ibu, si fulan ini anak ibu bapak ini belajarnya luar biasa, hafalannya kuat, adabnya baik, nurut sama gurunya luar biasa, perhatian terhadap pelajaran masya Allah, ibadah sholatnya rajin. Senang nggak kira-kira kita sebagai orang tua? Senang. Pasti senang kita, pasti berbunga-bunga hati kita, pasti gembira kita. Saking senangnya bisa-bisa kita senyum-senyum tuh, betul? Lalu kita jawab saking gembiranya, masya Allah kiai, masya Allah ustadz, masya Allah habib, doain ya biar tuh anak istiqomah, biar tuh anak jadi anak yang saleh, biar tetap belajarnya kayak begitu. Itu semua gambaran, ungkapan, ekspresi kegembiraan atas apa yang dia cinta, disebut-sebut kebaikannya, betul apa enggak? Sebaliknya juga begitu. Orang yang kita cinta kalau dijelek-jelekin kesel nggak kita? Kesel. Nah terus nih kita nih kalau ngejedok aja namanya, ketika disebut nama Nabi Muhammad tuh tanda cinta apa tanda biasa aja sama Rasulullah? Disebut nama Nabi Muhammad diem aja. Tanda cinta apa tanda biasa aja sama Rasulullah? Tanda biasa aja berarti kita. Ngapain terus bikin Isra Mi'raj? Ngapain terus kita bikin maulid? Ngapain terus kita bikin sholawatan nih, pakai segala macam? Masya Allah, ada lampu yang begini meriah, tapi nggak ada tanda sedikit pun ketika disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bergetarnya hati kita, kita jawab Allahumma salli wa sallim wa barik. Kalau lihat ulama-ulama dulu, para kiai, para habaib, walaupun udah tua, bongkok-bongkok, ketika disebut nama Rasulullah, bergerak dia. Dorongan rasa cintanya, dia langsung jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lalu kenapa Habib Nabi katakan pelit, kenapa? Dan yang dimaksud pelitnya nggak wajar lagi. Ada nggak orang paling pelit yang kita kenal? Ada apa enggak, Bu? Ada nggak, Pak? Pelit banget, sampai dosanya, jangan duitnya, Habib, dosanya sama penyakitnya kita minta nggak dikasih. Ada nggak yang model begitu? Sepelit-pelitnya orang masih wajar. Kenapa? Karena nggak ada satupun orang yang paling pelit di dunia. Ketika ada kebakaran, dia cemplungin dirinya ke dalam api. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Nggak mungkin. Sepelit-pelitnya manusia pasti sayang sama dirinya, betul apa enggak? Sepelit-pelitnya manusia ada nggak yang mau berdiri depan rel? Hah? Nabrakin dirinya sama kereta, ada apa enggak? Ada, tapi bukan orang pelit, orang begini paling Habib. Betul? Kalau orang pelit, sepelit-pelitnya nggak bakalan ngejerumusin dirinya terhadap kebinasaan. Betul apa enggak? Begitu juga orang yang dikatakan pelit tidak wajar nih, ketika disebut nama Nabi Muhammad nggak jawab sholawat dan salam, padahal apa? Minta tolongnya nanti sama Rasulullah. Jangan yomel kiamat, di dunia minta tolong kita sama Rasulullah. Jadi yang disebut sama Nabi pelit yang tidak yang nggak wajar.
Sholawat bagus, nanti kita diiringi sama tim hadrah sallu ala nabi. Jangan juga nanti pas diajak sholawatan cuma geleng-geleng aja karena ketimpringannya, nah, geleng-geleng aja karena ada iramanya. Ikut sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad. Tunjukkan rasa cinta kita terhadap Habibuna Muhammad. Sebelum saya mengungkapkan atau menyambut hikmah dari Isra dan Mi'raj, ada baiknya kita lebih kenal untuk kita bisa lebih cinta kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan pelit, memang Nabi yang ngomong, jangan sakit hati sama Habib Thaha ya. Jangan sakit hati sama saya. Saya hanya nyampein hadis. Kalau mau sakit hati silahkan sakit hatilah sama Nabi Muhammad. Nabi katakan orang yang pelitnya nggak wajar tuh. Disebut nama orang yang bakalan nulungin dia nggak sholawat kepada Nabi Muhammad. Padahal maksud Nabi juga nggak pelit juga. Ada yang lebih luas lagi pemahamannya. Terhadap pemahaman hanya sekadar pelit. Kok begitu Habib? Oh iya, saya numpang tanya dulu sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Kalau kita dulu pernah dengar setiap maulid para da'i itu suka ngomong begini, bawakan hadis qudsi firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak termaktub di dalam Al-Quran tapi diriwayatkan di dalam hadis dan disampaikan oleh lisan yang mulia junjungan kita Habibuna Muhammad. Dalam hadis Allah mengatakan laulaka, kalau bukan karena engkau wahai kekasihku Muhammad, laulaka, kalau bukan karena kekasihku Muhammad, maka aku tidak ciptakan alam semesta ini, termasuk batang hidung kita yang saat ini lagi duduk di Menteng Jaya. Kalau nggak dicipta, emang ada kita? Nggak ada. Tapi karena siapa diciptanya ini alam semesta termasuk kita? Karena Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak salah Allah ngata begitu. Nggak salah. Kok nggak salah Habib? Dalam Al-Quran diperkuat lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku cipta Nabi Muhammad, tidak aku cipta kekasihku Muhammad, dan tidak aku utus Nabi Muhammad, melainkan semata-mata aku ingin menunjukkan yang bahwasanya dengan aku utus Rasulullah Muhammad, menunjukkan apa? Untuk sebab kasih sayang Allah untuk semesta alam. Karena Nabi Muhammad lah Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Karena Nabi Muhammad lah Allah ciptakan alam semesta ini. Ada Rasulullah, nggak ada nih kita. Sekarang pertanyaan Habib, kita numpang di dunia ini sama Allah apa sama Rasulullah? Numpang sama Nabi apa numpang sama Allah? Numpang sama Allah apa numpang sama Rasulullah? Yang jawab Rasulullah, tolong jawab yang pertama. Yang jawab Allah, tolong jawab yang kedua. Kita saat ini numpang di Menteng Jaya, di alam dunia ini, numpang sama Allah apa numpang sama Rasulullah? Ada yang jawab Allah ya? Yang kedua ya, yang jawab Allah silahkan jawab Allah saat ini. Kita saat ini di dunia numpang sama Allah apa numpang sama Rasulullah? Dua-duanya jawab. Jadi bingung nih. Nah, gini aja deh Beb, jelasin aja deh Beb. Nah, kalau tadi Allah nyatakan yang bahwasanya aku tidak cipta ini alam semesta melainkan karena bentuk kasih sayangku sebagai Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta untuk Nabi Muhammad, berarti kita numpang sama Rasulullah. Kok bisa begitu Habib? Buktinya, salah satu bukti adalah bukti dari Isra dan Mi'raj. Nggak ada yang diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
Cuma satu dari 124.000 nabi dan rasul, cuma satu. Ada lagi nggak yang sampai diberangkatkan Isra dan Mi'raj? Ada. Cuma nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Allah lagi mau menunjukkan linuriyahu min ayatina. Allah sedang ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah, sebagai kecintaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi makhluk yang lebih dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena alam semesta ini termasuk arasy Allah, termasuk seluruh ciptaan Allah, tidak akan Allah cipta kalau bukan karena kekasihnya Habibuna Muhammad. Jadi kita numpang sama Rasulullah. Nabi wujudnya memang Allah ciptakan layaknya manusia, tapi Nabi basyarun lakal. Sallu ala Muhammad. Kalau dikatakan Habib ngomong kok begitu, Habib baik. Tadi Habib tanya cinta nggak sama anak? Pasti kita cinta sebagai orang tua sama anak. Nggak mungkin kita sebagai orang tua menelantarkan anak. Apalagi udah Habib doain pulang dari sini Allah bukakan pintu rezeki kita yang banyak, yang berkah, yang halal, yang nggak ada siksaan setelahnya. Kan abis amin besoknya ada yang ngasih duit 5 miliar, lumayan nggak? Giliran duit lu nyaut pada. Giliran duit lu pada nyaut ya. Mau duit, sholawat kepada Nabi Muhammad. Mau duit, baca tawassul atas nama Rasulullah. Allah pencipta kita, betul Allah pencipta kita. Tapi tidak dicipta alam semesta ini kalau bukan karena kekasihnya Nabi Muhammad. Kita punya anak, kita sayang sama anak kita. Dulu saya dinikahkan juga sama abah saya, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segar. Acaranya ada di Balai Sudirman. Dekat sini kan Balai Sudirman. Diundang sama saya punya ayah, tamu begitu banyak. Disiapkan tuh puade, apa namanya puade? Pelaminan. Dihias itu gedung. Catering begitu banyak. Tamu-tamu hadir. Saya didandanin, pengantin perempuan juga didandanin. Nah, kalau yang ada di kayak apa nih, Menteng Jaya ada tarutnya juga ya. Kalau di dekat wilayah kita biasanya pakai beginian ya. Terus abah saya bilang begini, dipanggil saya, ya waladi fa'al, wahai anakku. Lebih ya Walid. Tahu nggak, lagi di tengah-tengah acara Walid ngomong begini, aku nggak bakalan bikin ya waladi, anak nggak bakal bikin ya waladi, acara yang begini meriah, acara yang begini istimewa, acara yang begini baik. Aku tidak akan undang ini tamu-tamu, nggak aku siapkan ini catering, nggak aku siapkan ini dekorasi dan lain sebagainya yang memakan biaya yang begitu besar, melainkan aku hanya ingin menunjukkan sebagai orang tua kasih sayangku kepada anak. Boleh apa enggak orang tua ngomong begitu? Boleh apa enggak? Bu, nyambung nggak bu? Nyambung ya? Dulu kan dikawinin ya bu ya, sama bapaknya ya bu ya. Nah, yang nikahin orang tua kita apa kita? Nah, yang nyari duit orang tua apa kita? Yang bayar orang tua apa kita? Orang tua. Ada abah, ada uminya juga bikinin anak rumah. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Biar nggak gede-gede, bangunannya aja 1000 meter. Gede apa enggak 1000 meter? Gede Habib. Pengen sholawat sama Rasulullah. Kalau kita udah duit kita banyak karena sholawat kepada Nabi Muhammad, kita mau bangunin rumah buat anak kita, boleh. Udah jadi tuh rumah, kita bilang sama anak kita, ini rumah nggak bakalan babak bikinin buat lu kalau bukan gua. Nah, sebagai orang tua ingin menunjukkan rasa cinta ana sama ente wahai anakku. Boleh apa enggak orang tua ngomong begitu? Boleh apa enggak orang tua ngomong begitu? Boleh. Tapi Habib numpang tanya lagi ya, tuh rumah
Yang beli anak apa orang tua? Yang cari duit bapak apa anak? Yang capek kerja bapak apa anak? Udah jadi tuh rumah dikasih ke siapa? Tuh paham kan? Allah bilang, kalau bukan karena Rasulullah aku tidak ciptakan ini alam semesta, termasuk batang hidung kita. Berarti kita numpang sama Allah apa Rasulullah? Jelas, simple nggak? Simple kan? Nah, kira-kira kalau orang numpang butuh tahu diri nggak sama terima kasih? Ada orang numpang sama kita biar nggak lama, 3 tahun aja. Numpang sampai ngontrak beb. Ngontrak kali itu orang numpang sampai 3 tahun. Iya ada 3 hari deh, kasih apa jangan? 3 hari kesian ya. Makan pagi nasi uduknya lain, nasi ulam lain, nasi kuning emang lain semua itu nasi kan? Masa sama nasi ulam sama nasi uduk? Nang beda. Kita sediain dari mulai sarapan, makan siang, makan malam, segala sesuatunya kita siapin. Tapi udah 3 hari numpang di rumah kita, nggak tahu diri sama nggak tahu terima kasih. Usir apa jangan? Usir. Habib Toha, usir. Kamu begitu. Tadi udah berapa lama numpang sama Rasulullah? Udah tahu terima kasih belum sama tahu diri? Disebut nama Nabi Muhammad ngejedok aja. Bukan pelit, tapi nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih sama Nabi Muhammad. Terakhir, karena perlu melanjutkan perjalanan, di dalam suratul Isra Allah menyatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah saat itu ingin mendemonstrasikan dan ingin mengabadikan sehingga kita faham. Allah sebut Masjidil Haram. Masjidil Haram tempatnya di mana ya? Di Menteng Jaya apa di Tebet tuh Masjidil Haram? Di masjid mana? Dekat rumah kita sini Masjid Menteng Jaya. Adanya di mana Masjidil Haram? Di Makkah. Nabi lahir di mana? Nabi lahir di mana? Makkah. Masjidil Haram ada di Makkah, Nabi lahir di mana? Nabi tinggal di mana? Di Makkah. Allah abadikan Masjidil Haram. Allah muliakan Masjidil Haram sehingga Allah perjalankan Habibuna Muhammad. Allah perjalankan Nabi besar kita Muhammad dari Masjidil Haram, tempat kelahiran beliau, tempat tinggal beliau, kota kampung beliau, masjid yang ada di kampung beliau, baru ke masjid yang paling jauh saat itu, yaitu Masjidil Aqsa. Hikmahnya nggak banyak-banyak saat ini Habib mau berikan. Kita disuruh ambil hikmah dari ayat ini saja. Jangan gak open sama rumah Allah, masjid, musola yang ada di kampung kita sendiri. Jangan silo sama masjid-masjid di luar kampung kita. Jangan silo sama guru-guru yang di luar kampung kita. Hormati dulu, ta'zimi dulu, masuk dulu, berjamaah dululah Anda di dalam masjid-masjid, musola-musola yang ada di wilayah dan kampung Anda sendiri. Makmurkan dulu masjid-masjid dan musola-musola serta majlis-majlisnya Nabi Muhammad yang ada di kampung Anda sendiri, di mana di situ dibagikan warisannya Nabi besar kita Muhammad oleh pewarisnya Nabi besar kita Muhammad. Emang kenapa Habib? Kok emang nggak boleh saya sholat berjamaah di luar kampung saya, di masjid di luar kampung saya? Boleh, boleh. Mau sholat di mana aja boleh. Tapi ingat, makmurkan dulu masjid Anda
di mana Anda diperdengarkan dari suara adzan yang di dekat Anda itu, ya. Tiap hari kedengeran nggak ke rumah kita? Terus tiap hari juga nggak kita samperin tuh panggilan? Diem aja ditanya begitu kan? Nah, jangan sampai nanti kalau udah kaku, tahu kaku nggak? Kaku, dimandiin nggak ngelawan, dimandiin nggak ngelawan. Kalau udah kaku, saya mau tanya, orang Menteng Jaya nih yang hadir, yang tinggal di sini, ada masjid nggak di sini? Ada ya? Yang tinggal di sini nih di Menteng Jaya, kalau ada yang kaku, pernah lihat nggak orang sini disolatinnya di Tanjung Priok? Di masjid Menteng Jaya apa di masjid yang ada di Tanjung Priok? Tapi orangnya nggak pernah sholat berjamaah, tapi orangnya nggak pernah hadir di majelis taklim di situ, nggak mau kenal sama guru-guru di sini. Yang repot guru-guru dari Tanjung Priok dari jauh-jauh apa yang di Menteng Jaya nanti yang repot ngurusin. Lagunya lagi tuh jenazah udah nggak pernah hadir majelis taklim, udah nggak pernah hadir di sini Isra Mi'raj juga, udah nggak kenal sama warga sekitar juga, nggak mau hadir sholat berjamaah. Giliran udah kaku, tuh keranda adanya paling depan atau paling belakang? Kurang ajar tuh yang begitu. Lain kali taruhnya di belakang. Paham apa enggak? Sholat jauh-jauh dia, sedangkan nggak pernah memakmurkan musola dan masjid-masjid yang ada di kampungnya. Emang nggak hobi berjamaah Habib. Itu juga kalau ingat sholat Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan, yang paling top itu juga. Coba ingat-ingat, nggak ada yang tahu umur, nggak ada yang tahu umur. Giliran udah waktunya dibawa juga ke musola depan rumahnya, dibawa juga ke masjid yang ada di sekitarnya. Minta diapain? Minta disolat. Jangan. Nah, nggak usah bahas panjang-panjang tentang Isra Mi'raj. Ya, selamatin diri Anda. Ya. Biar open sama rumah Allah yang ada di sekitar Anda. Karena nanti itu rumah Allah yang jadi penyebab Anda bisa disolatin di dalamnya. Anda bisa dibacain Fatihah di dalamnya. Anda mendapatkan kebaikan yang akan mengalir terus ila yaumil qiyamah insyaallah. Kenapa? Nah, sumbangan dari mana-mana dikasih ke masjid yang jauh ya. Musola sama masjid-masjid yang ada di depan rumahnya dibiarin. Nah, ini orang-orang kebulak-balik apa enggak otaknya nih? Ya, bolak-balik, jangan. Ya. Momen Isra Mi'raj Allah yang menetapkan, Allah yang mengabadikan. Minal masjidil haram, dari masjid kota kelahiran hamba Allah yang disebut adalah Nabi besar Muhammad. Baru Allah perjalankan untuk juga silaturahim, menyambung silaturahim ke Masjidil Aqsa, di mana dipertemukan oleh para pendahulunya Nabi besar kita Muhammad. Setelah terjalin di kampung kita komunikasi ukhuwah yang baik, baru kita nyebrang ke masjid-masjid di wilayah sekitar kita. Hikmah dari Isra dan Mi'raj yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tadi, kalau dengar nama Rasulullah, tunjukkan, paksakan diri kita untuk membuat diri kita memiliki tanda cinta terhadap Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Jadilah orang yang tahu diri, tahu terima kasih terhadap Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak ada lagi yang mau untuk menolong kita, mau capek nyariin kita, mau capek nyelamatin kita. Cuma satu yang memproklamirkan dirinya, yaitu Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah selamatkan keluarga kita, Allah selamatkan lingkungan kita, Allah selamatkan negara kita, Allah selamatkan umat Islam, Allah selamatkan umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi
hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.